Ada masa ketika dunia terasa bergerak lebih cepat dari langkah saya sendiri. Di antara tuntutan hidup modern, suara-suara eksternal sering menjadi lebih keras daripada suara hati. Namun perlahan saya belajar bahwa ketenangan tidak selalu ditemukan di tempat yang paling ramai, melainkan dalam kemampuan menerima. Sebagaimana para filsuf Stoa pernah ajarkan, bahwa kendali sejati hanya terletak pada diri, bukan pada hiruk-pikuk keadaan. Dari kesadaran itu, saya mulai memandang kesunyian bukan sebagai jarak, tetapi sebagai ruang pulang tempat di mana pikiran dapat beristirahat dan arah hidup dapat kembali saya susun tanpa tergesa. Dan justru dalam diam itulah saya menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan ketakutan yang terabaikan dalam dunia modern ini. Saya merasa kebisingan tidak lagi selalu berasal dari suara fisik, tetapi justru dari arus informasi yang terus mengalir tanpa jeda. Setiap hari, layar-layar di sekitar saya seolah berlomba meminta perhatian. Notifikasi yang tak berhenti, percakapan grup yang saling bersahutan, dan lini masa yang dipenuhi opini, tuntutan, serta perbandingan yang melelahkan. Dalam derasnya arus tersebut, ada satu kesadaran yang semakin kuat. Saya rasakan bahwa kesunyian bukan sekadar ruang kosong, melainkan tempat paling jujur untuk kembali memahami diri. Ketika saya memutuskan mengambil jarak sejenak dari dunia digital, saya menemukan bahwa hening tidak hanya memberi ketenangan, tetapi juga menghadirkan refleksi. Di tengah kesunyian, saya bisa mendengar suara hati yang selama ini kalah oleh bisingnya distraksi. Saya bisa menilai ulang keputusan, menimbang prioritas, dan menyadari kebutuhan emosional yang selama ini saya abaikan. Di luar sana, dunia terus bergerak cepat, seakan menuntut saya untuk tidak tertinggal. Namun, di dalam diri saya, kesunyian justru mengajarkan bahwa tidak ada pertumbuhan yang benar-benar bermakna tanpa keberanian untuk berhenti sejenak. Saya menyadari betapa sering saya mencari validasi dari reaksi orang lain, jumlah suka, komentar, atau respons cepat dalam percakapan daring. Seolah-olah nilai diri dapat diukur dari sejauh mana orang lain memperhatikan saya. Namun ketika saya menenangkan diri dalam sunyi, saya belajar bahwa penghargaan terbesar justru datang dari kemampuan untuk mengerti diri sendiri, bukan dari sorakan eksternal yang sifatnya sementara. Kesunyian memberikan ruang untuk memahami alasan di balik tindakan saya, ketakutan yang saya sembunyikan, dan harapan yang tidak pernah saya ungkapkan. Kesunyian juga mengembalikan fokus yang sempat tercerai-berai. Dalam keadaan hening, saya dapat melihat kembali arah yang ingin saya capai, tanpa terganggu oleh ekspektasi orang lain. Kebisingan digital sering membuat saya merasa harus mencapai banyak hal sekaligus, seolah kesuksesan memiliki tenggat yang ditentukan oleh orang lain. Tetapi dalam kesunyian, saya diingatkan bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Tidak ada kewajiban untuk menyamakan langkah, dan tidak ada kebutuhan untuk membuktikan diri pada siapapun pada akhirnya. Saya memahami bahwa kesunyian bukanlah pelarian dari dunia, melainkan jalan pulang menuju diri sendiri. Di tengah kebisingan digital yang tak terhindarkan, kesunyian menjadi tempat paling aman untuk bertumbuh perlahan, tetapi pasti, sederhana, tetapi mendalam. Ada satu hal yang semakin saya sadari seiring berjalannya waktu, bahwa memahami diri sendiri membutuhkan ruang yang tidak selalu bisa saya temukan di tengah keramaian. Dunia modern dengan segala tuntutan dan ritme cepatnya sering memaksa saya untuk terus bergerak tanpa jeda, seakan berhenti berarti tertinggal. Namun justru dalam keheningan ruang pribadi, saya menemukan kesempatan untuk melihat siapa diri saya sebenarnya, tanpa suara-suara eksternal yang ikut campur menentukan arah hidup saya. Dalam kesunyian itulah,
saya belajar membedakan mana keinginan pribadi dan mana dorongan yang terbentuk karena tekanan sosial. Saya belajar mengajukan pertanian-pertanian yang selama ini tenggelam oleh aktivitas harian. Apakah tujuan saya benar-benar milik saya? Atau hanya sebuah respon terhadap ekspektasi orang lain? Apakah pilihan yang saya ambil lahir dari keyakinan? Atau sekadar dorongan untuk diterima? Ruang pribadi memberi kesempatan bagi saya untuk menelaah hal-hal tersebut dengan jujur, tanpa tergesa-gesa, tanpa takut dihakimi. Kadang saya merasa dunia luar terlalu cepat membentuk label, memberikan peran, bahkan menilai keberhasilan hanya dari apa yang tampak. Ada begitu banyak standar yang dibuat seakan universal, padahal pada kenyataannya tidak semua cocok bagi setiap individu. Ketika saya menjauh sejenak dari hiruk-pikuk itu, saya dapat melihat betapa rapuhnya identitas jika sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan. Kesunyian mengembalikan kendali tersebut ke tangan saya, memberi waktu untuk membangun identitas yang lebih solid, lebih autentik, dan tidak mudah goyah hanya karena perubahan opini di luar sana. Ruang pribadi juga mengajarkan saya bahwa mengenali diri bukan proses yang instan. Ada masa-masa ketika saya merasa yakin dengan arah hidup saya, namun ada pula saat-saat ketika saya merasa ragu dan bimbang. Justru dalam momen itulah keheningan memainkan peran penting. Sunyi membantu saya menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian alami dari hidup. Ia mengajarkan bahwa pencarian jati diri bukanlah garis lurus, melainkan perjalanan panjang yang dipenuhi revisi, pertimbangan ulang, dan pertumbuhan yang seringkali terjadi tanpa disadari. Di dalam ruang itu, saya mulai memahami bahwa identitas bukan sesuatu yang harus saya buru mati-matian. Ia akan muncul perlahan ketika saya berani jujur dengan diri sendiri tentang apa yang saya sukai, apa yang ingin saya perjuangkan, dan apa yang ingin saya lepaskan. Kesunyian memberi keberanian untuk melihat kekurangan, mengakui kebutuhan, dan merayakan potensi yang selama ini mungkin tertutup oleh keramaian. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan sederhana namun mendalam, bahwa ruang pribadi bukan sekadar tempat untuk berhenti dari hiruk-pikuk, tetapi juga tempat di mana saya bisa membangun fondasi diri yang kokoh. Identitas yang lahir dari kesunyian memiliki kekuatan tersendiri, lebih tenang, lebih matang, dan lebih sesuai dengan siapa saya sebenarnya. Ada masa ketika saya berpikir bahwa mengakhiri sebuah hubungan yang melelahkan akan langsung membawa kelegaan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ketika saya akhirnya melepaskan diri dari situasi yang selama ini menggerogoti kesehatan emosional saya, yang tertinggal justru kehampaan yang sulit diuraikan. Bukan karena saya merindukan luka yang ditimbulkan, tetapi karena saya harus menghadapi kembali diri saya sendiri, yang selama ini tertutup oleh dinamika hubungan yang tidak sehat. Di titik inilah, kesunyian memulai perannya sebagai ruang pemulihan yang paling jujur. Di dalam kesendirian itu, saya menyadari betapa dalamnya luka yang saya simpan. Ada kebiasaan mengalah yang berlebihan, ada rasa takut membuat batasan, ada kecenderungan memprioritaskan kebutuhan orang lain, hingga saya melupakan diri sendiri. Semua itu tidak langsung hilang, hanya karena hubungan tersebut berakhir. Saya harus duduk dengan tenang, menghadapi perasaan-perasaan yang selama ini saya tunda. Kesunyian memaksa saya untuk melihat luka itu tanpa filter, tanpa distraksi, tanpa pembenaran yang selama ini saya pakai untuk bertahan. Kesendirian ternyata memberi kesempatan untuk mengenali kembali apa yang selama ini hilang. Harga diri, keberanian untuk berkata tidak, dan rasa aman yang seharusnya tidak pernah saya gantungkan pada siapapun. Dalam sunyi, saya bisa mendengar bisikan kecil dalam diri yang selama ini tertutup oleh dominasi suara orang lain. Bisikan itu mengingatkan bahwa saya layak diperlakukan dengan baik, bahwa cinta tidak seharusnya datang dengan tekanan, dan bahwa hubungan yang sehat tidak akan membuat saya
kehilangan jati diri. Ada proses panjang untuk memulihkan kepercayaan diri. Setelah hubungan toksik, saya pernah meragukan kemampuan saya membuat keputusan, merasa tidak cukup baik, bahkan takut mencintai lagi. Namun kesunyian memberi ruang bagi saya untuk membangun ulang fondasi yang runtuh. Perlahan, saya belajar menegakkan batasan yang dulu saya biarkan dilanggar. Saya mulai memahami bahwa mencintai diri sendiri bukan bentuk egoisme, tetapi kebutuhan yang mendasar. Saya hanya akan kembali terjebak dalam pola yang sama. Kesunyian juga mengajarkan bahwa tidak semua luka harus segera ditutup. Ada waktu ketika saya hanya perlu merasakan sedih tanpa mencari pemecahan instan. Ada hari-hari ketika saya harus mengakui kemarahan yang selama ini saya tahan. Justru dengan memberi ruang bagi emosi itu, saya menemukan kekuatan untuk melepaskan ikatan yang tak lagi sehat. Sunyi memberi kesempatan untuk menata ulang perasaan tanpa tekanan untuk tampil baik-baik saja di hadapan siapapun pada akhirnya. Saya menyadari bahwa kesendirian bukan hukuman setelah hubungan yang buruk. Ia adalah kesempatan untuk kembali pulang kepada diri sendiri. Proses healing tidak selalu terasa nyaman, tetapi kesunyian menjadikannya lebih jujur. Di ruang itulah saya belajar bahwa pertumbuhan sering terjadi ketika saya berani menghadapi luka, memeluk kerapuhan, dan membangun kembali hidup dengan cara yang lebih sehat dan lebih berdaya. Kesunyian pada akhirnya menjadi titik awal dari perjalanan menjadi versi diri yang lebih kuat. Ada saat-saat ketika saya merasa kreativitas saya menghilang begitu saja, seolah terseret arus rutinitas yang setiap hari menuntut untuk diselesaikan. Dalam keseharian yang terprogram, saya seringkali hanya bergerak dari satu tugas ke tugas berikutnya, tanpa memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Dunia modern memaksa saya untuk terus produktif, untuk terus menghasilkan sesuatu yang nyata dan terukur. Namun di tengah semua itu, saya lupa bahwa kreativitas tidak tumbuh dari tekanan semacam itu. Ia membutuhkan ruang. Ia membutuhkan keheningan. Ketika saya akhirnya memberi diri saya kesempatan untuk berhenti sejenak, saya menemukan bahwa kesunyian bukan hanya tempat untuk menenangkan diri, tetapi juga ruang bagi kreativitas untuk kembali tumbuh. Dalam diam, pikiran saya dapat bergerak lebih bebas, menyusun ulang pengalaman dan gagasan yang sebelumnya terpika-pika oleh rutinitas. Di saat seperti itu, saya menyadari betapa seringnya ide terbaik justru muncul ketika saya tidak memaksakan diri untuk mencarinya. Ada sesuatu tentang ketenangan yang memungkinkan imajinasi berkembang tanpa batas. Dalam kesunyian, saya mendapatkan kembali kemampuan untuk merenung lebih dalam. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya saya abaikan. Saya melihat kembali detail kehidupan yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Dari pengamatan sederhana itulah tercipta inspirasi, baru sebuah ingatan, sebuah percakapan kecil, atau bahkan sekadar kehangatan cahaya sore yang menembus jendela. Semua itu berubah menjadi bahan baku bagi kreativitas saya. Dan saya merasa bahwa untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, saya bisa mendengarkan kembali suara batin yang menyimpan ide-ide yang terpendam. Saya juga menyadari bahwa kreativitas bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang cantik atau menarik. Ia adalah cara saya memahami diri sendiri dan dunia di sekitar saya. Namun, untuk sampai pada tahap itu, saya membutuhkan kesediaan untuk masuk ke dalam sunyi, melepaskan sejenak tekanan untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna, dan membiarkan gagasan berkembang secara alami. Di tengah kesunyian, saya bisa mengakui bahwa saya tidak harus selalu hebat, tidak harus selalu memenuhi ekspektasi eksternal. Kreativitas justru muncul ketika saya berani membiarkan diri saya menjadi apa adanya. Rutinitas memang sering memenjarakan pikiran dalam pola yang sama berulang-ulang.
Namun ketika saya memberi diri saya ruang untuk berhenti, untuk diam, saya menemukan bahwa pola itu bisa dipatahkan. Kesunyian membuka pintu bagi kemungkinan baru, bagi cara berpikir yang lebih segar, bagi perspektif yang sebelumnya tidak pernah saya pertimbangkan. Dalam keheningan, saya bisa bereksperimen tanpa rasa takut, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan untuk langsung berhasil. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan bahwa kreativitas bukanlah sesuatu yang hilang, melainkan sesuatu yang tertutupi oleh kebisingan hidup. Ia membutuhkan ruang, waktu, dan keberanian untuk memasuki sunyi. Dalam kesunyian itulah, saya menemukan kembali percikan kecil yang selama ini saya cari. Dan dari percikan itu, saya belajar bahwa bertumbuh secara kreatif bukan soal melawan rutinitas, melainkan memahami kapan harus berhenti, kapan harus tenang, dan kapan harus memberi ruang bagi diri sendiri untuk kembali bermimpi. Ada suatu fase dalam hidup saya ketika saya menyadari bahwa ketakutan terbesar bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Ketakutan yang tak terlihat namun terus membayangi langkah, seperti bayangan yang tak pernah hilang meski cahaya sudah berganti-ganti. Dalam kehidupan modern yang serba terburu-buru, saya seringkali menutupi ketakutan itu dengan aktivitas, dengan keramaian, dengan segala sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian. Namun pada akhirnya, saya harus mengakui bahwa sebanyak apapun saya mencoba melarikan diri, ketakutan itu tetap mengikuti. Justru dalam kesunyianlah saya dipaksa untuk menatapnya secara langsung. Kesunyian bagi sebagian orang mungkin adalah tempat yang menenangkan, tetapi bagi saya, pada awalnya, ia adalah cermin besar yang memantulkan hal-hal yang selama ini saya hindari. Di momen diam itu, saya mendapati kegelisahan tentang masa depan, keraguan akan kemampuan diri, hingga rasa takut gagal yang selama ini saya bungkus rapi agar tidak terlihat. Tidak ada distraksi yang bisa saya gunakan sebagai pelarian. Tidak ada suara lain yang bisa saya jadikan alasan. Yang tersisa hanyalah saya dan ketakutan yang sudah terlalu lama saya biarkan tumbuh di sadit-sadit pikiran. Namun seiring waktu, saya mulai memahami bahwa kesunyian bukanlah ancaman. Ia adalah kesempatan untuk mengenali akar dari ketakutan tersebut. Dalam diam, saya mulai mempertanyakan dari mana rasa takut itu muncul. Apakah ia lahir dari pengalaman buruk di masa lalu, atau dari standar sosial yang saya rasa harus saya penuhi? Atau apakah ia sekadar bayangan yang saya besarkan sendiri karena saya terlalu khawatir akan penilaian orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu mengantarkan saya pada pemahaman bahwa ketakutan seringkali tumbuh bukan karena kenyataan, tetapi karena asumsi yang saya biarkan hidup tanpa pernah saya periksa. Dalam kesunyian pula, saya belajar bahwa mengakui ketakutan bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda keberanian pertama. Saya mulai memahami bahwa rasa takut tidak harus dihapus atau dilawan secara agresif. Ia hanya perlu diterima sebagai bagian dari perjalanan. Dengan menghadapinya, saya bisa melihat pola-pola lama yang terus berulang. Kecenderungan untuk meremehkan diri, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, serta kegagalan memahami batas kemampuan yang realistis. Semua itu tampak jauh lebih jelas ketika tidak ada kebisingan yang mencampurinya. Perlahan, saya mulai melihat bahwa ketakutan yang selama ini saya hindari justru menyimpan pelajaran penting. Ia menunjukkan area-area dalam hidup saya yang perlu saya kuatkan. Ia mengungkapkan kebutuhan saya akan kepastian, penerimaan, dan rasa aman. Dan dari situlah proses pertumbuhan dimulai. Kesunyian memberi saya waktu untuk membangun keberanian, sedikit demi sedikit, tanpa tekanan, untuk langsung berubah secara drastis. Saya belajar bahwa menghadapi ketakutan bukan tentang melenyapkannya, tetapi tentang berjalan bersamanya tanpa membiarkannya mendikte arah hidup saya pada
Akhirnya, saya sampai pada pemahaman bahwa kesunyian adalah ruang paling tulus untuk berdamai dengan diri sendiri. Di dalam sunyi, saya menemukan keberanian yang tidak pernah muncul ketika saya sibuk mengejar banyak hal sekaligus. Saya belajar menerima ketakutan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pengingat bahwa saya adalah manusia yang terus bertumbuh. Dan dari titik itu, saya menyadari bahwa perjalanan untuk menjadi lebih kuat seringkali dimulai dari hening tempat, di mana saya akhirnya berani melihat diri saya apa adanya. Ada suatu momen ketika saya merasa pikiran saya menjadi semacam ruangan yang terlalu penuh. Setiap hari, saya disuguhi banjir informasi. Dari berita yang datang tanpa jeda, opini yang saling bertentangan, hingga lautan konten yang terus bergulir tanpa henti. Dalam dunia yang terhubung sepanjang waktu, saya menyadari bahwa ada harga yang harus saya bayar, kemampuan untuk benar-benar fokus. Dan tanpa saya sadari, kebisingan ini telah mengikis ketenangan yang dulu begitu mudah saya temukan. Pada akhirnya, saya tidak lagi mampu membedakan mana informasi yang penting dan mana yang hanya menambah sesak di kepala. Saat itulah saya mulai mencari kembali satu hal sederhana yang sebelumnya saya abaikan: kesunyian. Dalam kesunyian, saya merasakan sesuatu yang semula terasa asing. Ada ruang yang tiba-tiba terbuka, memberi saya kesempatan untuk bernapas. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, saya tidak terikat oleh notifikasi atau rasa urgensi yang dipaksakan oleh dunia digital. Di dalam keheningan itu, saya mulai memahami bahwa pikiran juga membutuhkan tempat untuk beristirahat. Sama seperti tubuh, saya tidak bisa terus-menerus menyerap semua informasi yang datang, karena setiap potongan kecil itu, tanpa disadari, meninggalkan beban tersendiri. Dan kesunyianlah yang perlahan membantu saya melepaskan beban tersebut. Ketika saya menjauh sejenak dari arus informasi, saya menyadari betapa banyaknya hal yang selama ini saya konsumsi secara otomatis, tanpa bertanya apakah hal itu benar-benar bermanfaat. Saya mengisi pikiran saya dengan terlalu banyak suara orang lain, sampai suara saya sendiri hampir tidak terdengar lagi. Kesunyian menempatkan saya kembali pada posisi sebagai pengendali, bukan sekadar korban dari banjir informasi. Di dalam diam, saya bisa menata ulang apa yang harus saya simpan dan apa yang seharusnya saya lepaskan. Saya mulai melihat bahwa overstimulasi bukan hanya membuat pikiran lelah, tetapi juga menciptakan ilusi bahwa saya harus selalu tahu segalanya, selalu mengikuti perkembangan, selalu terhubung. Padahal tidak ada manusia yang mampu memproses semuanya sekaligus. Dalam kesunyian, saya belajar bahwa ketidaktahuan pada hal-hal tertentu bukanlah kelemahan, melainkan bentuk perlindungan bagi diri sendiri. Saya tidak harus memikul seluruh dunia di dalam kepala saya. Saya hanya perlu cukup waktu untuk memahami diri saya sendiri. Kesunyian juga memberi kesempatan bagi saya untuk memperbaiki hubungan saya dengan fokus. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, saya bisa memperhatikan sesuatu tanpa terganggu oleh keinginan untuk beralih ke hal lain. Saya belajar bahwa perhatian adalah sumber daya yang sangat berharga, dan jika saya tidak menjaganya, dunia akan mengambil semuanya tanpa sisa. Dalam keheningan, saya merasakan kembali kenikmatan melakukan satu hal pada satu waktu, sebuah kemampuan yang perlahan hilang di tengah dunia yang serba instan. Pada akhirnya, saya memahami bahwa riset mental tidak pernah benar-benar terjadi jika saya terus membiarkan diri terseret oleh arus informasi yang tak berkesudahan. Saya membutuhkan kesunyian sebagai jeda, sebagai tempat untuk memulihkan pikiran yang lelah, dan sebagai ruang untuk menata kembali batasan antara apa yang ingin saya ketahui dan apa yang harus saya batasi. Kesunyian membantu saya menemukan kembali kejernihan, sesuatu yang mustahil muncul ketika pikiran terlalu penuh.
Dan dari kejernihan itulah, saya mulai kembali bertumbuh lebih tenang, lebih terarah, dan lebih sadar akan apa yang benar-benar penting. Ada tahap dalam hidup saya ketika saya akhirnya menyadari bahwa ketergantungan emosional bukan sekadar soal membutuhkan orang lain, tetapi tentang bagaimana saya menempatkan diri dalam hubungan baik dengan keluarga, pasangan, maupun lingkungan sosial. Selama bertahun-tahun, saya sering mengandalkan kehadiran dan respons orang lain untuk menentukan apakah saya merasa aman, dihargai, atau layak. Tanpa disadari, saya menyerahkan kendali atas perasaan saya kepada hal-hal yang berada di luar diri. Dan pada satu titik, ketika hubungan atau situasi itu goyah, saya ikut goyah. Saat itulah saya mulai memahami bahwa kemandirian emosional bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Dan perjalanan ke arah itu dimulai dari kesunyian. Kesunyian bagi saya adalah ruang yang mengharuskan saya berdiri sendiri tanpa sandaran, tanpa pelarian, dan tanpa suara luar yang selama ini saya jadikan pijakan. Pada awalnya, kesendirian terasa seperti kehilangan, seperti ruang kosong yang terlalu besar untuk saya isi seorang diri. Namun perlahan, saya mulai melihat bahwa ruang inilah yang saya butuhkan untuk memahami bagian-bagian diri yang selama ini saya serahkan pada orang lain. Di dalam hening, saya mulai memisahkan mana perasaan yang benar-benar milik saya dan mana yang hanya lahir dari ketakutan, ditinggalkan, atau keinginan untuk diakui. Saya belajar bahwa kemandirian emosional bukan berarti menutup diri atau berhenti membutuhkan orang lain. Ini bukan tentang menjadi batu yang tidak tersentuh perasaan. Justru sebaliknya, ini tentang kemampuan untuk merasakan secara utuh, tanpa membiarkan rasa itu dikendalikan oleh faktor eksternal. Kesunyian mengajarkan saya untuk memvalidasi emosi saya sendiri, untuk berkata pada diri saya bahwa apa yang saya rasakan sah, meskipun tidak ada orang lain yang mengakuinya. Saya belajar menerima bahwa saya bisa sedih tanpa harus bergantung pada seseorang untuk menenangkan saya, dan saya bisa bahagia tanpa harus membagi kebahagiaan itu agar ia terasa nyata. Saat saya mulai memahami diri saya dengan lebih jernih, saya juga menemukan keberanian untuk menetapkan batasan. Dulu saya takut mengatakan tidak, takut mengecewakan, takut dianggap egois, tetapi kini saya tahu bahwa batasan bukanlah dinding yang memisahkan saya dari orang lain, melainkan pagar yang menjaga kesejahteraan batin saya. Kesunyian memberi saya kekuatan untuk membangun pagar itu dengan mantap. Karena dalam hening, saya bisa merasakan dengan jelas kapan sebuah hubungan melewati batas sehatnya dan kapan saya perlu menjaga ruang saya sendiri. Saya juga menyadari bahwa terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain sering kali membuat saya mudah goyah ketika hubungan mengalami masalah. Tetapi dalam kesunyian, saya belajar bahwa emosi saya layak memiliki fondasi yang lebih kuat daripada sekadar kehadiran orang lain. Saya mulai membangun fondasi itu pelan-pelan dengan memahami pola pikir saya, menerima kekurangan saya, dan mengakui bahwa saya bertanggung jawab atas apa yang saya rasakan. Proses ini tidak selalu nyaman, namun setiap ketidaknyamanan membawa saya selangkah lebih dekat pada versi diri yang lebih mandiri. Pada akhirnya, saya mendapati bahwa kemandirian emosional bukanlah jarak, melainkan kebebasan. Ia membebaskan saya untuk mencintai tanpa takut kehilangan diri sendiri, untuk berhubungan tanpa harus mengorbankan ketenangan batin, dan untuk berdiri tegak meskipun tidak ada yang memapa. Kesunyian dengan segala kejujurannya mengajarkan saya bahwa menjadi mandiri secara emosional adalah bentuk kasih sayang paling tulus
yang dapat saya berikan kepada diri sendiri. Dari sinilah pertumbuhan sejati dimulai, dari keberanian untuk berdiri sendiri sebelum berjalan berdampingan dengan siapapun. Ada masa ketika saya merasa dunia bergerak terlalu cepat, seakan setiap orang sedang berlomba untuk menunjukkan sesuatu, pencapaian terbaru, gaya hidup terkini, atau perubahan besar yang terlihat begitu mudah diraih. Dalam arus kompetisi tak kasat mata itu, saya seringkali terseret untuk ikut membandingkan diri, tanpa benar-benar sadar bahwa saya sedang memasukkan diri ke dalam perlombaan yang sebenarnya tidak pernah saya daftarkan. Namun ketika saya mengambil jarak dari kebisingan hidup modern, ketika saya memilih untuk berada dalam kesunyian, saya mulai melihat semuanya dengan kacamata yang berbeda. Dalam hening, dunia terasa tidak lagi mendesak, dan saya akhirnya bisa mengamati segalanya dengan lebih jernih. Kesunyian membuka ruang bagi saya untuk melihat bagaimana kehidupan sosial membentuk persepsi diri banyak orang. Termesak, saya menyadari betapa mudahnya saya terpengaruh oleh standar yang orang lain tetapkan, ukuran sukses yang harus dicapai sebelum usia tertentu, kewajiban untuk terus produktif meski tubuh lelah, hingga tuntutan untuk selalu tampak bahagia di permukaan. Semua itu, ketika saya pikirkan dalam keheningan, ternyata lebih banyak lahir dari tekanan sosial daripada kebutuhan pribadi. Kesunyian memberi saya keberanian untuk mempertanyakan apakah saya benar-benar menginginkan semua itu, atau hanya takut tertinggal. Dalam momen-momen tenang, saya juga mulai melihat dinamika sosial yang sebelumnya saya terima begitu saja. Saya memperhatikan bagaimana banyak orang mengejar validasi melalui pencitraan, bagaimana rasa iri tumbuh dari hal-hal sepele, atau bagaimana percakapan seringkali dipenuhi topeng-topeng sopan yang menyembunyikan kelelahan batin. Di dalam kesunyian, saya bisa mengamati semua itu tanpa larut, seolah saya berdiri di luar lingkaran dan akhirnya memahami pola besarnya. Perspektif saya berubah, bukan karena dunia berubah, tetapi karena saya tidak lagi berada terlalu dekat dengan kebisingannya. Kesunyian juga membantu saya menyadari bahwa tidak semua tuntutan harus saya penuhi. Ada banyak hal yang terlihat penting dari luar, namun ketika saya memikirkannya dengan tenang, ternyata tidak ada relevansi yang signifikan dalam perjalanan hidup saya. Saya belajar memilah antara hal-hal yang hanya memakan energi dengan hal-hal yang benar-benar memberi nilai. Kejernihan ini menuntun saya untuk melepaskan beban-beban yang tidak perlu ekspektasi sosial, ketakutan akan penilaian, bahkan ambisi yang tidak lagi sesuai dengan diri saya. Yang paling membantu adalah kesadaran bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan kecepatannya masing-masing. Dalam kebisingan, saya mudah lupa akan hal itu. Namun dalam kesunyian, saya bisa melihat kenyataan bahwa hidup bukanlah perlombaan serempak. Tidak ada garis finish yang sama bagi semua orang. Saya mulai memahami bahwa kebijaksanaan muncul bukan ketika saya mengikuti arus, melainkan ketika saya berani berhenti, mengamati, dan memilih arah saya sendiri dengan penuh kesadaran. Akhirnya, saya memahami bahwa kesunyian bukan hanya tempat untuk menenangkan diri, tetapi juga jendela untuk melihat dunia dengan lebih objektif. Ia membantu saya melihat dinamika sosial tanpa terjebak di dalamnya, memahami orang lain tanpa harus mengikuti ritme mereka, dan yang terpenting, memahami diri sendiri tanpa distraksi. Dari kejernihan perspektif inilah, saya merasa lebih matang dalam mengambil keputusan, lebih kokoh dalam menghadapi tekanan, dan lebih damai dalam menjalani hidup. Kesunyian, sekali lagi, menjadi tempat di mana pertumbuhan menemukan pijakannya. Ada suatu titik dalam perjalanan hidup saya, ketika saya menyadari bahwa bergerak tanpa arah tidak jauh berbeda
dengan berlari di tempat. Saya terus melangkah, terus melakukan banyak hal, terus berusaha memenuhi berbagai tuntutan yang datang dari sekitar. Namun pada akhirnya, saya merasa seperti tidak benar-benar maju. Dunia modern membuat saya terbiasa menjalani hari dengan begitu otomatis. Bangun, bekerja, beraktivitas, lalu kembali mengulang semuanya. Tanpa jeda untuk bertanya, apakah langkah saya masih sesuai dengan arah yang saya inginkan? Hingga pada akhirnya, kesunyian datang bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai kebutuhan yang tidak bisa lagi saya abaikan. Dalam kesunyian itu, saya mendapati bahwa diam bisa menjadi titik balik yang sangat penting. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya berhenti berlari dan mulai memeriksa peta hidup saya sendiri. Saya bertanya pada diri saya, kemana sebenarnya saya ingin pergi? Apakah langkah yang saya ambil selama ini memang membawa saya mendekat pada impian yang saya simpan? Atau justru menjauh karena saya sibuk mengikuti ritme orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah saya dengar selama saya berada di tengah kebisingan dunia. Namun dalam sunyi, pertanyaan itu terdengar sangat jelas. Seakan sudah lama menunggu untuk dijawab. Kesunyian memberi saya jarak yang cukup untuk melihat kembali hidup saya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Dari sana, saya bisa melihat jalan-jalan yang dulu saya pilih dengan tergesa-gesa. Keputusan-keputusan yang saya buat tanpa pertimbangan matang, serta tujuan yang saya kejar hanya karena saya merasa seharusnya begitu. Di dalam ruang yang tenang, saya menyadari bahwa tidak semua tujuan layak dipertahankan. Ada yang harus saya lepaskan karena ternyata hanya lahir dari ambisi kosong. Ada pula yang harus saya kembalikan karena tidak lagi selaras dengan siapa saya berkembang hari ini. Melalui kesunyian, saya juga belajar menerima bahwa menyusun ulang arah hidup bukanlah tanda bahwa saya tersesat, tetapi bukti bahwa saya bertumbuh. Orang sering menganggap perubahan arah sebagai kegagalan atau keraguan. Padahal bagi saya, itu adalah bentuk keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Ada banyak hal yang pada akhirnya saya akui. Bahwa saya tidak ingin hidup sekadar mengikuti arus. Bahwa saya berhak memilih jalan yang mungkin tidak populer. Dan bahwa saya ingin melangkah dengan lebih sadar. Bukan sekadar cepat. Dalam proses menata ulang langkah-langkah saya menyadari bahwa keheningan memberikan ruang bagi intuisi untuk bersuara. Intuisi yang selama ini tertutup oleh kebisingan opini orang lain, tuntutan sosial, dan ritme hidup yang tidak pernah memberi waktu bagi saya untuk mendengar suara hati. Di dalam kesunyian, intuisi itu kembali muncul, memberi petunjuk kecil namun pasti, seolah berkata,